Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 12.13 menit ya, waktu Indonesia bagian barat. Tepatnya hari ini hari Senin 2 Februari 2026 ataupun Monday 2 Februari 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai sekarang. Kita bisa melihat ini masih tetap berita yang beredar sekarang, yaitu bahwa Presiden Amerika Donald Trump itu ya memajukan nama mantan ataupun bekas dari Federal Reserve ya, dari seorang Federal Reserve Governor, yaitu Kevin Warsh ya, untuk memimpin kelanjutannya dari ketua dari Fed Reserve ini sebelum mengakhiri yang lama ini, yaitu kita ketahui yaitu Jerome Powell. Sehabis ini beliau akan menggantikannya, dan ini yang membuat pasar kebingungan ya, itu bagaimana dengan pandangan beliau ya. Dan kita belum melihat ataupun data-data apa yang akan dilakukan setelah menjabat ya, apa misi-misinya. Dan kita akan memulai sekarang. Seperti biasa kita akan memulai dengan harga emas, di mana hari ini mencapai tertingginya dengan angka 4884.93, dan itu terjadi pada pukul 7:22 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 45 maksud saya 4585.39, dan itu terjadi pada pukul 8:11 ya. Dan sekarang bertengger di sekitaran 4660. Dan seperti biasa juga diketahui bahwa saya memakai perhitungannya dengan angka-angka dari silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAGUSD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini tertingginya dengan angka 87.94, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 61.772, dan sekarang berada di sekitar maksud saya low-nya dengan angka 75.049, dan sekarang berada di sekitaran 77.82. Oke, dan bagaimana dengan kelanjutan purchasing saya? Kita bisa melihat tabel yang ada di sebelah kanan, dan ini yaitu tabel yang kemarin telah di-upload ya pada halaman videonya, yaitu dengan weekly forecast ya. Weekly forecast ya. Yaitu di mana saya masih ada profit sekitar 3.000 ya, 3.700 ya. Dan ini telah saya MC ya sebesar 14.000 ya. Dan sekarang telah menjadi 22.000 ya. Dan jelas itu bisa di WD sekitar 18.000 ya. Dan itu nanti kita akan WD. Dan ini adalah perkiraan saya pada hari Jumat, yaitu range yang kecil untuk edisi 30 Januari 2026, di mana indikasi tingginya 5360 sampai dengan 5380 itu tidak tercapai, namun yang terjadi hanya pada angka 5113.6 ya, dan low-nya juga sampai lewat ya, karena itu di luar dugaan. Dan saya menyebut dengan angka 5120 sampai dengan 5130, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4683.1 untuk harga beli ya. Dan itu jelas menyebabkan banyak sekali yang kecolongan ya dengan
adanya isu dari munculnya nama Fed yang baru yaitu Kevin Warsh ya. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 30 Januari 2026, di mana indikasi tinggi saya juga menyebut juga salah, yaitu dengan angka 5400 sampai dengan 5416 itu tidak terjadi, namun yang terjadi dengan angka 5113.6 ya. Dan harga terendah juga melewati angka 5000, di mana saya menyebut angka 5050 sampai dengan 5070 itu terlewatkan, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4683.1 ya. Sedangkan mengenai ulasannya kenapa harga emas turun ya, atau kenapa itu sampai detik ini belum ada, namun yang terjadi baru pagi ini. Dan ini bisa dilihat diedarkan pada Februari tanggal 2 pukul 1.28 waktu GMT, yaitu pada pukul 8:28 ya. Dan coba kita lihat dalam isinya apa. Dan itu harga emas itu melanjutkan penurunan pada hari Senin ini karena disebabkan penguatan US dollar, dan kita juga menunggu itu karena disebabkan juga ada Presiden Amerika itu memilih Kevin Warsh ya sebagai pengganti dari Jerome Powell ya, yang akan masa baktinya akan berakhir pada di bulan Mei ya. Dan emas maupun silver itu kembali dari 3 mingguan punya harga terendahnya. Kemudian harga emas juga berada di pada angka 4793 ya pada pukul 00.46 GMT, yaitu pada pukul 7.46 waktu Indonesia bagian barat ya, dan sempat mencapai pada harga tertingginya pada hari Kamis ATH-nya yaitu dengan angka 5594 ya. Dan juga disebutkan harga emas di kontrak Februari ya itu naik ya, itu 1,6% ya, menjadi 4818 ya. Karena mungkin salah ini tulisannya, terbalik ya, penurunan, jadi bukan naik, itu 4818. Dan ini harga maksudnya dari harga terendahnya 1,6% menjadi 4818 yang dimaksud ini. Dan silver juga naik menjadi 8598 ya, setelah mencapai angka ATH-nya dengan angka 121.64 pada hari Kamis ya. Dan ini dolar, US dollar juga menguat ya, diakibatkan karena kita belum mengetahui visi misi dari Kevin Warsh ini, apakah tongkat estafet yang akan dilanjutkan dengan tata cara yang lama, kita masih belum mengetahuinya. Dan ini juga disebutkan juga Kevin Warsh itu masih mengecek, itu masih melihat ya, itu long list itu dari Fed Reserve untuk presidennya ya, itu bagaimana nanti kelanjutannya, apakah disamakan atau tidak kita masih belum tahu, dan ini masih berbentuk cek, dan itu kita bisa melihat itu masih melihat ya. Dan kita juga akan melihat itu sedalam manakah dia akan dengan cepat ya memotong suku bunganya dengan agresif ya. Dan itu kita masih pertanyaan ya. Sedangkan dari data ekonomi pada hari Jumat yang akan datang, yang kemarin PPI Producer Price Index itu menunjukkan belum akan adanya tanda-tanda pemotongan suku bunga ya. Dan para investor itu sekarang sudah melihat akan adanya 2 kali pemotongan di tahun 2026 ini ya.
dan itu imbal hasil juga kelihatannya sepertinya agak menurun ya, dan ini platinum juga turun 2% ya setelah mencapai rekornya ya. Palladium juga ya 0,9. Sedangkan untuk data ekonomi hari ini jelas yaitu pada jam 22 ya, yaitu dengan ISM Manufacturing PMI, dan ini bisa lihat ini akan menyebabkan US dollar menurun dan harga emas itu naik ya. Kalau dilihat dari ISM Manufacturing PMI ya. Kemudian dari signal juga ya, sudah ada penunjukan turun ya, mengindikasinya harga bisa turun, dan ini diterbitkan dari pukul 6 ya. Dan jangan lupa ini sudah ada sign ataupun tanda bahwa untuk short term punya bisa menurun ya. Dalam arti untuk beberapa bulan ke depan sudah ada kelihatannya, tapi belum tahu pasti, dan ini masih ditulisnya dengan angka abu-abu. Masih belum ada kejelasan, namun sepertinya sudah ada. Dan angka-angka yang beredar untuk signal yaitu dengan tingginya resistennya dengan angka 4960, 5110, lalu 5240, sedangkan supportnya di angka 4540 dan 4410, dan terakhir 4270. Dan ini masih dilihat short term, medium term ini masih bisa naik, tapi untuk hariannya sepertinya agak penurunan. Namun kita masih belum bisa memastikannya, ini baru hari pertama di bawah angka 5000. Selanjutnya bagaimana dengan perkiraan saya ataupun data-data perhitungan saya. Kita akan mencobanya di sini ya. Dan ini mungkin ketinggiannya. Baik, dan ini kita akan screenshot dan kita akan membahasnya untuk esok hari. Oke, dan ini sudah 2 kali kita screenshot ya. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12:26 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari Senin 2 Februari 2026, dan kondisi di Jakarta ini mendung berawan ya. Kita akan memulai seperti biasanya, yaitu dengan range yang besar dulu ya. Untuk edisi Februari 2026, di mana indikasi tingginya 4980 sampai dengan 5030, sedangkan harga terendahnya 4510 sampai dengan 4530. Dan ini memang kelihatannya janggal, dan ini juga masih belum bisa ada ini ya, cuman ini hanya berupa hitung-hitungan, tapi sudah bisa dipastikan ya, kalau seandainya nanti jam 19 ya, itu sebagai kuncinya, pemicunya, triggernya 4950. Jadi kuncinya ada di situ, di angka 4950 baru ada kejelasannya harganya akan berbalik ya, ataupun uptrend ya, atau kembali lagi naik ya. Itu yang pemicunya. Jadi kalau ada 4950 ya, itu ada pemicunya, berarti di bawah itu nanti pelan-pelan baru kita mencoba untuk membelinya. Dan ini bukan saran, ini hanya perkiraan aja, kira-kira begitu secara matematis.
Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya yang range yang kecil ya, untuk edisi 2 Februari 2026, di mana indikasi tingginya dengan angka 4900 sampai dengan 4930. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4550 sampai dengan 4565, dan itu kuncinya juga sama pada pukul 19 apabila bermain di angka 4950 ya, itu jelas akan naik ya, dan pelan-pelan kita akan menyusun untuk buy ya. Jadi sementara kita masih belum. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini hanya berupa hitungan secara matematis ya. Harusnya begini jalannya. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Selasa 3 Februari 2026 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.